Bagaimanakah DPR menanggapi rencana pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus corona di Batam, Kepulauan Riau? Saat ini saya sudah bergabung dengan ada Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR, fraksi PAN. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bang Saleh, bagaimana Komisi 9 menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin membangun rumah sakit khusus corona di Batam? Jadi tentu ya apapun kegiatan pemerintah yang arahnya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, tentu itu kita support dan kita dukung ya. Terutama ini kan tempatnya kalau tidak salah ini juga adalah tempat yang sudah pernah ada dan ingin direnovasi. Tetapi tentu kita punya catatan-catatan juga terkait dengan niat baik ini, yaitu kita berharap bahwa pemerintah sebetulnya juga menyempurnakan dulu rumah-rumah sakit yang tadi sudah akan dijadikan sebagai tempat rujukan. Kan pemerintah sudah menyebut kalau tidak salah ada 132 rumah sakit yang siap untuk dijadikan sebagai tempat isolasi jika memang diperlukan bagi mereka yang katakanlah terinfeksi virus ini, jika memang ada. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa 132 rumah sakit rujukan yang dimaksud itu juga sudah memenuhi standar yang memang diinginkan. Karena saya khawatir misalnya nanti ini belum selesai, kemudian rumah sakit yang dianggap sebagai rujukan tadi juga belum sempurna. Oke, jadi maksud Anda alih-alih kita bangun rumah sakit yang baru, sebaiknya memperkuat dulu nih 132 yang ada dulu. Kalau sudah selesai yang sudah ada ini, sudah sempurna yang sudah ada ini, tidak apa-apa, kita berpindah untuk menambah fasilitas yang lain seperti ini. Itu satu. Tapi yang kedua, catatan saya adalah jangan sampai ini sudah diperbaiki, sudah direnovasi, nanti suatu waktu tidak terpakai lagi. Jadi hanya sekadar program yang responsif saja. Jadi supaya kelihatan kalau ini memang kita responsif, sudah membangun begitu loh. Kita berharap ini nanti fungsional. Jadi maka kalau misalnya ada yang mengatakan ini mau kita bangun rumah sakit virus corona gitu, menurut saya itu kurang tepat. Karena ini virus kan bisa datang seperti sekarang, tapi juga bisa pergi. Jadi seperti misalnya virus-virus yang pernah juga kita hadapi beberapa tahun terakhir dulu ya. Misalnya kayak virus flu burung, ya MERS dan lain sebagainya. Nah, khawatirnya nanti begitu ini sudah mudah-mudahan cepat selesai, cepat berlalu gitu. Ini kan rumah sakit berarti ya nggak tepat lagi dong virus coronanya gitu. Karena itu menurut saya lebih bagus ini rumah sakit dibuat saja rumah sakit yang sifatnya umum. Katakanlah seperti rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ya, rumah sakit terinfeksi penyakit infeksi misalnya seperti itu. Itu bisa fungsional. Jadi begitu nanti misalnya tidak ada virus seperti corona ini mungkin bisa mengobati atau digunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit infeksi lainnya. Baik, berarti kalaupun mau dibangun rumah sakit itu sebaiknya rumah sakit yang lebih umum seperti RSPI khusus untuk menangani penyakit infeksi. Jadi tidak hanya musiman, hanya sekedar untuk menangani virus corona. Sebetulnya itu bukan umum juga, kan dia terinfeksi. Jadi penyakit infeksi kan berarti kan agak khusus juga. Khusus untuk penyakit infeksi. Jadi tidak hanya untuk corona saja. Bisa dibangun lebih bagus, tapi jangan sampai misalnya tidak terpakai. Baik, Bang Saleh, kan Komisi 9 sudah bertemu dengan Menteri Kesehatan kemarin. Apakah tadi yang Anda sampaikan itu juga sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan? Jadi karena pada waktu itu saya ada juga kegiatan malam harinya untuk diskusi ya terkait dengan tema pembangunan rumah sakit ini. Tentu saya bertanya langsung ya ketika ada Menteri Kesehatan. Pada waktu itu Menteri Kesehatan langsung menyahut, kayaknya dia agak terkejut juga ya kalau namanya pembangunan rumah sakit, karena yang ada di pikirannya Pak Menteri kelihatannya itu adalah ini semacam tempat observasi. Jadi bukan membangun rumah sakit, tapi tempat observasi ya seperti yang ada di Natuna misalnya. Dengan demikian jika ada yang perlu diobservasi tambahan lagi ya tidak lagi di Natuna, tidak di Sebaru, tapi dibuat di tempat yang baru ini di Pulau Galang ini. Jadi kelihatannya seperti itu arahnya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Karena kalau dari Menteri PUPR kan sudah firm akan membangun rumah sakit khusus corona. Tapi kalau saya dengar dari Anda, Menteri Kesehatan sepertinya bilang ini untuk tempat observasi. Jadi mana yang benar? Kan sebetulnya itu kan pada hari yang sama. Jadi paginya kelihatannya Kementerian PUPR menyampaikan di media bersama Presiden juga mengatakan itu. Kita siangnya bertemu dengan Menteri Kesehatan, kelihatannya ini belum terkoordinasi dengan benar informasi antara Menteri Kesehatan. Tapi menurut saya ide yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan juga bisa dipahami. Karena tadi di awal kan saya katakan mestinya rumah-rumah sakit yang sudah ada itu disempurnakan dulu fasilitasnya, pelayanannya dan juga tenaga medisnya, baru kita pikirkan di sini. Coba bayangin kalau sekarang itu dibangun,
kan tenaga medisnya belum tentu ada. Oke, baik. Alat-alat kesehatannya juga belum tentu sempurna dan belum tentu lengkap lagi gitu. dialog ini, Bang Saleh, tapi kita Ya. harus jeda terlebih dahulu. Tadi disampaikan lagi dari juru bicara soal COVID-19 ini, Ahmad Yuryanto, jadi bukan hanya rumah sakit, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat observasi manakala ada negara-negara yang melockdown dan kita harus menjemput WNI kita. Apakah skenario itu yang lebih ideal? Jadi sebetulnya gini, saya melihat apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu bagus ya. Tapi ini kan program ini jangka panjang menurut saya. Jadi ini kan kelihatannya sangat responsif ya untuk menangani hal-hal yang semacam ini sangat responsif sekali. Nah kita menginginkan itu tidak responsif seperti itu, memang terencana, betul-betul terencana. Ini kan kelihatannya, mohon maaf, ini bukan kelihatannya tidak terencana dengan baik. Tapi melihat bagaimana perkembangan situasi COVID-19 saat ini, ya, jadi kan sudah ada begini. WNI yang positif, bukankah memang kita harus responsif? Ya responsif dalam artian itu responsif itu untuk penanganannya, bukan untuk pembangunan rumah sakitnya. Jadi responsif itu kan penanganan orang itu. Kalau kita mau menyempurnakan seperti yang saya katakan tadi, ini kalau misalnya betul mau di logika berpikirnya begini, kalau betul ini mau dibuat jadi rumah sakit, seperti yang tadi disampaikan, berarti rumah-rumah sakit yang disebut 132 itu untuk apa? Itu dulu pertanyaannya, untuk apa? Kan tentu untuk mengobati orang kan, kalau misalnya terpapar seperti itu. Nah sekarang katanya ini di tempat observatif sekaligus tempat pengobatan, jika memang ada. Lalu yang rumah-rumah sakit yang disiapkan 132 untuk apa lagi? Oke. Ini kan logikanya begitu. Nah sekarang menurut saya itu oke, saya setuju gitu. Tetapi kalau untuk sekarang tolong sempurnakan dulu rumah sakit itu. Kalau Diprioritaskan dulu yang 132 perlu yang kita ada. audit dulu ini. Betul nggak sih sudah standar gitu seperti yang disampaikan, sudah standar WHO segala macam itu. Jadi jangan tiba-tiba terpikir lalu merencanakan lalu buat gitu. Oke. Apalagi ini loh Mbak, satu lagi nih sebelum dipotong. Ini kan katanya pembangunannya cuma 1 bulan. Ya. Ya enggak, itu dengan kondisi seperti itu bagaimana gitu. Belum lagi ditanya anggarannya dari mana gitu ya. Nanti pemerintah pikir ya tentu kita di DPR juga perlu tahu anggaran dari mana, rakyat juga mungkin perlu Sampai hari ini belum disampaikan kepada DPR soal anggaran? Saya kira belum lah, karena ini kan lagi pada saat masa kita tidak masa sidang ya. Saya kira itu bisa nanti disampaikan belakangan. Sekarang saya akan bergabung dengan Wakil Wali Kota Batam, Pak Amsakar Ahmad. Pak Amsakar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Amsakar, apa respons pemerintah Kota Batam ketika mengetahui bahwa pemerintah pusat berencana untuk membangun rumah sakit di sana khusus untuk COVID-19? Ya, kami dari pemerintah daerah merespon positif karena menurut pendapat kita dengan dibangun rumah sakit itu, maka penyelesaian masalahnya, upaya untuk menuntaskan masalah sebaran virus corona itu kan menjadi lebih jelas. Sekarang ada sekitar 6 yang suspek, 6 itu di 3 rumah sakit, masing-masing memberikan reaksi yang berbeda-beda masyarakat kita terhadap kondisi pasien itu. Jadi kalau ada satu rumah sakit yang bisa memastikan semuanya, tidak perlu harus uji ke Jakarta menunggu waktu yang panjang, pastilah masyarakat menjadi dapat lebih pasti dan penyelesaian ini menurut saya masalahnya menjadi lebih mudah terselesaikan. Karena itu pemerintah Kota Batam. Pak Amsakar, memangnya pengalaman atau fakta yang ditemui di lapangan saat ini ketika masyarakat pergi ke rumah sakit yang berbeda, apakah ini akan pengalamannya menjadi lebih lambat soal penanganan atau soal pendeteksian? Ya, terutama soal pendeteksian, karena kan harus diambil, diuji dulu, kirim sampelnya ke Jakarta, setelah itu baru akan dikirim kembali. Kemarin kita sudah kirim 3, ya alhamdulillah negatif itu. Butuh waktu beberapa hari untuk memastikan seseorang terserang virus corona itu atau tidak. Kemudian yang kedua ini ada 6 lagi yang suspek berada dalam pengawasan, dan ada 14 di Batam itu yang berada dalam pantauan. Jadi ada 20 yang kondisi sekarang. Kita kan tidak bisa membiarkan ini dalam suasana ketidakpastian. Saya pikir rumah sakit ini akan menyelesaikan persoalan itu. Oke, jadi Anda melihat kalau ada rumah sakit khusus itu bisa menjadi solusi? Iya. Menurut saya jelas akan jadi solusi. Gini Mbak, Batam ini kan daerah perbatasan. Interaksi antara masyarakat dari luar ke daerah ini kan intensitasnya tinggi sekali. Dan kita harus memberikan kepastian terhadap masyarakat kita. Itu menurut saya substansinya.
Pak Amsakar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bang Saleh, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami harus jeda lagi, pemirsa. Prime Time News masih akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan soal rencana untuk membangun rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kembali bergabung dengan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Pak Amsakar, tadi tanggapan Anda sekarang kesiapan pemerintah Kota Batam untuk apabila rencana ini betul-betul direalisasikan. Seperti apa kesiapan dan juga fasilitas apa saja sebetulnya yang sekarang sudah ada di bangunan ex-camp Vietnam ini yang masih bisa digunakan? Halo, Pak Amsakar. Kami sedang mencoba untuk menghubungi Wakil Wali Kota Batam. Apakah terputus? Halo, Pak Amsakar. Baik, tampaknya terputus pemirsa, kami mohon maaf. Bang Saleh, kalau tadi alasan dari Wakil Wali Kota Batam mengatakan bahwa ini supaya lebih efisien proses penanganan dan juga pendeteksian corona. Menurut Anda seperti apa? Nah, itu betul, efisien untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Ya kan gampang karena apalagi itu kepulauan ya. Berarti mereka-mereka yang ada di kepulauan di Batam itu, kepulauan Riau itu memang efektif. Tetapi persoalannya kalau misalnya yang sakit itu dari kota-kota besar lain, katakanlah Surabaya, ya, Bandung, ya kan, Medan, itu mau ditaruh kemana? Apakah mereka harus dikirim lagi ke Pulau Batam? Kan ini kan rencananya kan kelihatannya yang dimaksud di pembangunan adalah mau dibuat sebagai pusat itu tadi senternya untuk nasional, bukan untuk Batam saja. Nah karena itu sudut pandangnya itu menurut saya sudut pandang nasional melihatnya, bukan sudut pandang katakanlah tadi sektoral atau katakan lokal seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi. Tapi walaupun demikian tentu kita tadi menghargai bahwa kelihatannya pemerintah kota itu sudah sangat siap dan bergembira lah kalau misalnya ada rencana seperti itu dipikirkan oleh pemerintah untuk dibangun di sana begitu. Oke, tapi kalau kita melihat ini kan harus dikelirkan dulu ke pemerintah sebetulnya. Rumah sakit ini akan dijadikan sebagai pusat penanganan atau sebetulnya tadi sebagai skenario apabila nanti kasusnya semakin berkembang, kemudian juga harus banyak WNI yang kita evakuasi dari negara-negara yang terjangkit virus. Skenarionya akan seperti itu. Apakah ini harus diperjelas terlebih dahulu? Sebetulnya peruntukannya itu untuk apa? Ya, saya kira memang itu penting ya, supaya memang satu suara kita. Jadi kita juga di DPR mengerti secara penuh, masyarakat juga mengerti, dan pemerintah juga memang arahnya sama. Tapi apa yang tadi diinginkan oleh pemerintah kan sudah dijelaskan tadi itu. Ada beberapa, pertama untuk pengobatan, kemudian untuk observasi, kemudian ada lagi untuk menampung jika ada lagi warga negara kita di luar negeri yang ingin diobservasi. Kan kurang lebih seperti itu penjelasan yang kita tadi simpulkan dari apa yang sudah disampaikan. Nah tetapi di luar itu tentu saja ya kita tetap berharap bahwa penanganan terhadap masalah seperti ini memang harus secara utuh ya menurut saya. Karena saya khawatir nanti 1 bulan ini sudah selesai, ya kan, 1 bulan lagi untuk mengisi alat-alat kesehatannya di sana, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kemudian mencari tenaga medisnya lagi untuk ditempatkan di sana, itu kan tidak mudah juga, apalagi orang kalau udah bertugas di sana kelihatannya kan harus pindah. Baik. Jadi ini penting saya kira untuk dipikirkan. Oke, untuk menjernihkan semua ini, apakah DPR akan berencana untuk bertemu lagi dengan Menteri Kesehatan atau perwakilan dari pemerintah lainnya? Ya, tentu saja. Nanti kan pada sesi awal kita bisa bertemu dan ada kesempatan awal ya tentu kita akan bertanya lah. Jadi kira-kira sebetulnya apa yang diinginkan. Tapi sembari dengan itu tentu ya pemerintah akan jalan sendiri ini kan karena kita juga masih belum ada masa sidang ya. Yang penting menurut kami itu adalah bagaimana agar pemerintah silakan saja bergerak, beraktivitas, tapi di samping itu pemerintah juga harus membuka tadi itu informasi-informasi yang perlu kita ketahui bersama. Dan sekali lagi saya mendukung penuh apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah demi kebaikan dan pelayanan bagi masyarakat kita, khususnya pada situasi seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PAN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.